Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat ASN, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu diberi kesehatan ya di tengah pandemi COVID-19 yang saat ini sedang terjadi. Kami mendoakan semoga Indonesia segera pulih dari pandemi ini. Oh ya, pada kesempatan hari ini kami kelompok 4 angkatan 32 akan membahas tentang bagaimana sih kita sebagai ASN mampu menerapkan nilai-nilai dasar aneka. Aneka. Apa itu aneka? Oke, sebelum kita membahasnya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Windy Dwi Hapsari SKM dari peserta Latsar Instansi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Pada podcast kali ini, saya bersama dua peserta Latsar dari instansi pemerintah Kabupaten Pekalongan, yaitu ada Bapak Khairil Saleh Sarjana Pendidikan dan Bapak Indra Gunawan Sarjana Pendidikan. Silahkan Bapak Khairil Saleh untuk memperkenalkan diri dan dilanjutkan Bapak Indra Gunawan sekalian menyapa sahabat SN yang sedang mendengarkan podcast kita. Assalamualaikum. Halo sahabat ASN. Perkenalkan, nama saya Khairul Saleh, peserta Latsar dari pemerintah Kabupaten Pekalongan. Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Indra Gunawan. Saya peserta Latsar dari pemerintah Kabupaten Pekalongan. Baik, terima kasih Bapak Khairil dan Bapak Indra atas perkenalannya. Di awal pembukaan podcast tadi, saya sempat menyinggung kata aneka. Menurut pendapat Bapak, aneka itu apa? Dan bagaimana kita sebagai ASN menerapkan nilai dasar aneka tersebut? Bisa dimulai terlebih dahulu penjelasan dari Bapak Khairil Saleh. Monggo Bapak, saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Dalam mewujudkan ASN yang profesional dan berintegritas, kita sebagai ASN dituntut untuk mampu menginternalisasikan nilai-nilai aneka. Karena nilai aneka yang merupakan akronim dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. 5 nilai dasar tersebut wajib dimiliki oleh setiap ASN dalam mengemban dan melaksanakan tugas jabatan sebagai aparatur sipil negara. Internalisasi nilai-nilai aneka juga harus mampu menyentuh nurani terdalam seorang ASN, dimulai dari niat yang kemudian terwujud dalam bentuk perbuatan. Yang pertama yaitu akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban individu, kelompok ataupun instansi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya, di mana indikator nilai dasar akuntabilitas yaitu kepemimpinan, memberi contoh dan berkomitmen dalam melakukan pekerjaan, transparan, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan mengenai wewenang, peran dan tupoksi, serta nilai dasar akuntabilitas yang terakhir yaitu konsistensi. Contoh implementasi dari nilai akuntabilitas yaitu membuat laporan sebagai pertanggungjawaban telah melaksanakan perintah atasan dengan tepat waktu. Nilai dasar ASN yang kedua yaitu nasionalisme. Nasionalisme adalah pemahaman mengenai nilai-nilai kebangsaan. Nasionalisme memiliki pokok kekuatan dalam menilai kecintaan individu terhadap bangsanya. Salah satu cara untuk menumbuhkan semangat nasionalisme adalah dengan menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Nilai dasar ASN ketiga yaitu etika publik. Etika publik merupakan refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik buruk, benar salah, tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Nilai dasar etika publik sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang ASN antara lain memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi negara,
setia, dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, dan lain sebagainya. Implementasi nilai etika publik bisa dilakukan dengan pelayanan publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, dan tetap sopan santun. Baik, terima kasih Pak Khairil atas penjelasannya. Untuk selanjutnya, nilai dasar ASN beraneka tentang komitmen mutu dan anti korupsi akan dijelaskan oleh Bapak Indra Gunawan. Monggo Bapak. Terima kasih atas kesempatannya. Saya melanjutkan nilai-nilai dasar ASN beraneka tentang komitmen mutu. Komitmen mutu merupakan sikap menjaga keefektifan dan efisiensi kerja. Mutu ASN dalam menjalankan tugas hendaknya mengalami kemajuan dari waktu ke waktu. Manajemen mutu terpadu atau Total Quality Management terdiri atas kegiatan perbaikan berkelanjutan dengan melibatkan setiap orang dalam organisasi melalui usaha yang terintegrasi secara total untuk meningkatkan kinerja. Ada beberapa nilai yang harus ada pada komitmen mutu, seperti efektif, yaitu ketercapaian target yang telah direncanakan. Efisien, yaitu ketepatan realisasi penggunaan sumber daya. Inovatif, yaitu perubahan yang diciptakan untuk mencapai keadaan yang lebih baik. Berorientasi mutu, yaitu setiap kegiatan atau program berorientasi pada mutu. Dari nilai-nilai tersebut, kita dapat mengimplementasikan ke dalam dunia kerja, sehingga komitmen mutu dapat dilakukan secara optimal, seperti bekerja dengan tepat dan cepat untuk meraih efektivitas dan efisiensi kinerja. Nilai dasar ASN beraneka yang terakhir yaitu anti korupsi. Korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan negara. Nilai anti korupsi ada 9 nilai, yaitu kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Implementasi anti korupsi sebagai ASN yaitu seperti menghindari kerugian keuangan negara, tidak menerima suap, tidak melakukan pemerasan, tidak melakukan perbuatan curang, tidak melakukan penggelapan dalam jabatan, tidak membenturkan kepentingan dalam pengadaan, dan tidak menerima gratifikasi. Baik, terima kasih Bapak Khairil dan Bapak Indra atas penjelasannya mengenai karakter ASN beraneka. Jadi, setelah sahabat ASN mendengarkan penjelasan dari Bapak Khairil dan Bapak Indra, harapannya sahabat ASN dapat memahami dan mampu menerapkan masing-masing nilai dasar karakter ASN yang beraneka, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari dan ketika menjalankan tugas. Karena seperti yang kita ketahui bahwa ASN juga memiliki fungsi sebagai pelaksana kebijakan, pelayanan publik, dan perekat atau pemersatu bangsa.
Kiranya cukup sekian podcast kami hari ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya dan tetap terapkan 5M. Mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas. Salam sehat dan salam ASN beraneka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.